Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah menonton film Tuhan Yesus, yaitu The Lord of the Christ. Film tersebut mengisahkan bagaimana perjalanan salib yang Yesus alami. Di mana secara pribadi, ketika saya menonton film tersebut, saya melihat penindasan yang sangat berat. Cambuk yang terus menghantam tubuh Yesus, bahkan tendangan, pukulan yang begitu berat. Bahkan ada seorang penulis mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Yesus dalam peristiwa film tersebut dikatakan jauh lebih berat, jauh lebih sulit, bahkan jauh lebih sakit dari yang difilmkan. Artinya faktanya lebih berat. Nah, lalu saya merenung, apakah mungkin kalau manusia berdosa mampu menerima penderitaan yang begitu berat, mampu menahannya, mampu memikulnya? Tentu manusia berdosa tidak akan mampu. Yang mampu menerima segala penindasan, ketertindasan, dan aniaya bahkan cambuk itu hanya Yesus. Yesus harus menahan semuanya itu untuk menebus dosa manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Korintus. Dan nasihat ini tentu disampaikan oleh Paulus
untuk menjawab tantangan dan persoalan yang terjadi. Nah, pada saat itu jemaat Korintus lagi dianiaya. Bahkan kerasulan dari para rasul-rasul itu seakan-akan dipertanyakan. Bahkan pelayanan mereka dianggap tidak benar. Nah, tapi para rasul itu, termasuk Paulus di dalamnya, senantiasa hidup memberitakan firman Tuhan. Mereka ditindas, mereka dianiaya. Tapi mereka mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, jelas sudah di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita. Dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari penderitaan yang dialami oleh Yesus akan ada kabar sukacita. Dari penderitaan yang dialami oleh para rasul termasuk Paulus di dalamnya akan ada berkat. Injil akan tetap diberitakan. Orang-orang akan tetap menerima kabar keselamatan dan kabar sukacita itu. Namun para penginjil itu tentu mempunyai banyak tantangan dan persoalan. Namun apa yang dimiliki para penginjil tersebut? Dalam kebenaran firman Tuhan ini luar biasa kesaksian, keteguhan, dan kekuatan iman dari para penginjil itu sendiri. Apa dikatakan di sana? Dalam ayat ke-8, firman ini dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Mereka ditindas tetapi tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, mereka ditindas tapi mereka bukan lari dari penindasan itu, atau penindasan itu tidak mampu menaklukkan mereka. Mereka putus asa. Mereka habis akal. Karena senantiasa dicerca, dimaki, dihina. Dianggap tidak benar. Tapi dikatakan mereka tidak putus asa. Mereka tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10 dikatakan juga, di 9 dikatakan di sana, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mereka dianiaya tapi Kristus tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Dihempaskan mereka, dihantam mereka dengan segala hantaman yang begitu luar biasa. Namun mereka tidak binasa. Baru mereka senantiasa membawa kabar keselamatan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap bersaksi. Mereka terus-menerus diserahkan kepada maut karena Injil yang mereka sampaikan. Tapi mereka tetap berjalan di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari mana kekuatan mereka? Apakah sebagai manusia biasa, manusia berdosa, mereka akan mampu melalui segala penindasan dan penderitaan itu? Tentu tidak. Tapi mereka mendapatkan kekuatan yang tak henti-hentinya, yang tak terhingga itu. Hanya karena Yesus Kristus. Kristuslah yang menjadi kekuatan mereka. Kekuatan mereka hanya berasal daripada Kristus. Mereka seumpama bejana tanah liat. Kita tahu Bapak Ibu, bejana tanah liat, di mana kalau kita melihat kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat, itu sangat bagus. Tapi jangan kita lihat kebagusannya itu bisa terjadi sedemikian rupa. Untuk mendapatkan bejana tanah liat yang terbaik, ada proses yang begitu luar biasa. Tanah liat itu dihempas, tanah liat itu dibakar, tanah liat itu dipukul, sampai akhirnya membuat kualitas yang terbaik. Maka dalam keberimanan para rasul juga demikian. Mereka dihempaskan, dihantam, dipukul, dianiaya dari segala penjuru. Tapi kualitas iman senantiasa mereka pertunjukkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana
dengan kehidupan kita di zaman sekarang, keberimanan kita. Bapak Ibu, sering sekali kita melihat penderitaan-penderitaan yang kita rasakan, yang kita terima, sering sekali membuat iman kita goyah. Sering sekali membuat kita jadi kecut, tawar hati, pesimis, bahkan tidak jarang ada yang berputus asa dan sebagainya. Tapi lihat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama sekali Tuhan mau katakan kepada kita, kita harus meminta kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kekuatan itu tentu sudah diberikan oleh Kristus lewat keselamatannya yang diberikan kepada kita. Maka ketika kita diselamatkan, sesungguhnya itu mempertunjukkan bahwa kita sudah kuat, mampu melewati segala persoalan, bahkan persoalan terbesar sekalipun yaitu dosa, mampu kita taklukkan. Kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan itu lewat keselamatan yang kita terima. Karena Kristus sudah memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu, maka mari kita pakai kekuatan yang daripada Kristus itu untuk melawan segala tantangan di dalam kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini mau mengajak kita. Bagaimana orang yang percaya ketika dia menerima kekuatan yang berasal daripada Tuhan, maka dia akan siap dihantam dari banyak persoalan. Nah, namun ketika kita menerima kekuatan atau mempertunjukkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita tidak akan pernah putus asa. Kita harus katakan di dalam diri kita, maka aku akan siap menerima hantaman apapun, persoalan apapun. Bersama dengan Tuhan, aku akan kuat berdiri tetap di dalam kebenaran. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dikatakan di sana jelas sekali. Kami dihantam tapi tidak hancur. Kami terjepit tapi kami tidak habis. Kami terjepit tapi kami tidak putus asa. Kami dianiaya tapi Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, Injil itu yang menyelamatkan itu menjadi bagian daripada orang-orang percaya. Karena Injil itu yang memberikan sukacita bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ini sebuah ilustrasi. Ada seorang pembuat bejana. Maka ketika si pembuat bejana ini mengambil beberapa tanah untuk dibuat, maka dibuatnya lah ada 3 bejana. Semuanya modelnya sama. Nah, ketika ketiga bejana ini sudah terbentuk, ketiga bejana ini berbicara. Yang satu mengatakan bahwa si pembuat bejana tidak adil. Karena dia lebih lama dibakar daripada 2 bejana yang lain. Lalu bejana yang lain mengatakan bahwa si pembuat itu sangat adil. Karena walaupun cara pembuatannya berbeda, namun bentuk mereka sama. Lalu si bejana yang dibuat lebih lama, yang dibakar dan sebagainya, hampir berputus asa, menganggap bahwa si pembuat bejana itu tidak adil. Namun suatu ketika datang pembeli, ditanyakan pembeli kepada si pembuat, mana bejanamu ini yang lebih mahal? Si pembuat menunjukkan satu bejana yang dibuat yang lebih lama itu. Yang ini 250.000, yang ini 500.000, dan ini 5 juta. Lalu ketiga bejana tersebut heran. Kenapa aku 250.000, aku 500.000, dan dia 5 juta? Nah, lalu si pembeli bertanya,
Apa yang membuatnya ini lebih mahal? Dikatakan si pembuat, bejana ini kualitas terbaik. Dia kubakar, dia ku hantam, dan ini kualitasnya yang terbaik. Nah, akhirnya si pembeli mengambil bejana yang termahal tersebut. Dia lebih berharga. Apa yang boleh kita lihat dari cerita singkat tersebut? Dari cerita itu kita mau melihat supaya kehidupan kita lebih berkualitas daripada kehidupan orang lain, maka kita harus mau dibentuk Allah dengan cara Allah sendiri. Walaupun memang kita akan berpikir cara pembentukan Allah terhadap diri kita seakan-akan tidak adil. Kita melihat ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Kita melihat kawan kita jarang beribadah, tapi dia seakan-akan lebih sukses, lebih kaya dan sebagainya. Kita yang senantiasa rajin berdoa, rajin beribadah, seakan-akan hidup kita tidak jauh lebih baik daripada mereka. Sering sekali itu membuat kita bersungut-sungut. Tuhan gak adil. Tapi lewat firman ini kita mau katakan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu adil. Tantangan persoalan mungkin lebih berat kita terima daripada orang lain. Tapi kualitas iman kita sesungguhnya harus kita pertunjukkan jauh lebih baik daripada orang lain. Kita harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan kekuatan melimpah akan kita terima. Dan dengan kekuatan daripada Allah kita akan mampu menjalani setiap kehidupan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk sabda Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, biarkan kami Tuhan menghidupi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.